ada di rumah, apa kabarmu hari ini? Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu online SPA GKE Katunen. Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Untuk memulai sekolah hari Minggu kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Apa Kabar Teman dan Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri sambil memuji nama Tuhan. Untuk memohon pimpinan Roh Kudus agar sekolah minggu kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Semalam telah berlalu, terima kasih ya Tuhan Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dengan kesehatan dan kekuatan baru. Pimpin dan kuasai hati kami di sepanjang sekolah minggu ini ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dan apapun yang kami perbuat, boleh kami perbuat untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita ucapkan amin. Kembali kita angkat lagu pujian dengan judul Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Tetap milikmu, minggu
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kamila, kembali kita angkat lagu pujian dengan judul Alkitab Buku Terindah. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Iya, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan cerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, silakan duduk yang manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan urapi kami agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap mau dengar cerita? Iya, cerita kita hari ini berjudul Saul menjadi Raja Israel yang pertama. Bahan cerita kita terambil dari 1 Samuel pasal 8 sampai pasal yang ke-15. Iya, pada masa itu Allah adalah satu-satunya Raja atas Israel. Akan tetapi orang-orang Israel memutuskan bahwa mereka lebih suka mempunyai raja manusia dan menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Sekelompok pemimpin bangsa Israel mengemukakan permintaan mereka kepada Nabi Samuel. Ketika orang-orang itu mengatakan kepada Nabi Samuel bahwa mereka menghendaki seorang raja, Allah mengetahui bahwa mereka tidak menginginkan dia menjadi penguasa mereka. Tetapi mereka menghendaki seorang manusia, bukan Allah untuk berkuasa atas mereka. Dan mereka memberitahu apa yang terbaik bagi mereka. Mereka lebih ingin menjadi seperti orang-orang di sekitar mereka daripada ingin menyenangkan hati Allah. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan agar Israel mempunyai seorang raja. Dan Tuhan memilih Saul menjadi Raja Israel yang pertama. Samuel mengurapi Saul dengan menuangkan sedikit minyak di atas kepala Saul. Pada zaman itu, orang-orang diurapi untuk memperlihatkan bahwa mereka telah dipilih untuk suatu tugas khusus. Minyak itu melambangkan Roh Kudus yang tinggal dalam diri seseorang untuk menolongnya melakukan pekerjaan yang besar bagi Allah. Sesudah diurapi, Samuel mencium Saul dan berkata, Allah telah memilih engkau untuk menjadi Raja Israel. Sesudah Samuel mengurapi Saul sebagai seorang raja, ia menyuruh semua orang berkumpul di suatu tempat yang bernama Mizpah. Samuel memperkenalkan dia kepada orang banyak itu dan berkata, inilah orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang Israel senang dengan raja mereka yang baru. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Dan Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Lalu Raja Saul mengumpulkan semua prajurit Israel di Gilgal, sebanyak 210.000 orang pasukannya. Mereka bersiap-siap untuk berperang melawan pasukan Amalek. Saul telah menerima petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya. Kemudian
Pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek dan akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel lah yang menang. Pasukan Israel kembali pulang membawa raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tetapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena dia tidak menaati perintah Tuhan. Samuel berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki korban Saul. Tuhan tidak senang karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Dengan berlalunya waktu, Saul berpaling makin lama makin jauh dari Allah. Engkau tidak dapat menjadi raja umat Allah. Allah juga telah berpaling dari engkau. Perkataan Samuel mengejutkan Saul. Ketika Samuel hendak pergi, Saul memegang jubahnya sehingga terkoyak. Lalu berkatalah Samuel, Tuhan telah mengoyakkan jabatan rajamu hari ini. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi. Dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja yang baru. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita juga bisa meniru sikap dari Saul, yaitu rendah hati. Artinya kita tidak membanggakan diri, tidak sombong, dan tidak congkak. Tuhan tidak senang bila kita sombong, tetapi Ia menghormati orang-orang yang rendah hati. Tapi kadang-kadang kita juga sering berbuat salah, sama halnya dengan Saul. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia akan mendengarkan bila kita menyatakan penyesalan kita. Nah, adik-adik semua, sampai di sini cerita kita hari ini. Nah, sapalan untuk kita minggu ini terambil dari Amsal 15 ayat 33 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya, sampai di sini cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik semua, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Silakan duduk yang manis, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ya Bapa, bentuklah dan ajarlah kami menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong dan tidak suka membanggakan diri kami. Tuntun dan bimbinglah kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang patuh pada orang tua dan juga kepada Tuhan. Sehingga nantinya kami boleh bertumbuh dengan pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Dan apa yang kami lakukan, semuanya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan syukur atas kekuatan dan kesehatan yang boleh kami terima hingga sampai saat ini. Kami boleh melewati hari-hari di tengah pandemi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Semuanya hanya atas pertolongan-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati keluarga kami,
Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ajarlah kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon doa syafaat kita tadi, mari kita angkat pujian lagi. Aku pahlawan kecil. Mari sama-sama kita angkat pujian kita dengan bertepuk tangan. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, Yesus musuhku. Ku tembak, dor 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 dengan imanku. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan syukur kita. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya ke dalam amplop lalu diserahkan kepada kakak sekolah minggunya atau langsung ke bendahara Jemaat GKE Katimen. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan kemuliaan yang telah Kau berikan dalam hidup kami sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah kami yang memberi persembahan ini dengan penuh rasa sukacita, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya bisa diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita angkat pujian kembali dengan judul lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah
Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian dulu dengan judul lagu Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Mari tutup matanya, tundukkan kepala, angkat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, sebab berkat kasih kemurahan-Mu kami bisa sama-sama berkumpul sampai saat ini. Kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Bapak, saat ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk tuntunan yang telah Kau berikan dari awal ibadah sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Masih semangat adik-adik? Iya, harus semangat ya, karena kita selalu memuji nama Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan ya. Adik-adik jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan di rumah atau dimanapun ya. Kalau misalnya ada tempat cuci tangan,